Pack it up, pack it in, let me begin. I can win, better me than the sin. I won't ever slack up, back you better back up. Trying to play the role and you roll cool, egg up. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di tayangan podcast YouTube Lotumapi, Loketua Mata Api Channel. Bersama saya Ardin Liko, tim Lotumapi yang lain, Bung Renal Elmeo, Bung Hasil Gurudolu dan Sileto Penak, sekarang lagi di Bejawa. Kali ini Lotumapi berkesempatan untuk berkunjung ke Kota Karang. Episode kali ini bisa dikatakan episode spesial karena selama ini seperti yang kita ketahui bahwa ada wacana umum yang ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat di NTT khususnya tentang bagaimana keterlibatan kaum muda dalam dunia politik. Jadi teman-teman semuanya, pecinta Lotumapi, untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung sapa saja bintang tamu kita kali ini, Bung Christian. Oke, Selamat malam. Oke. Kita buka masker sebelum kita diskusi berbincang-bincang lebih jauh. Kali ini saya beri kesempatan kepada Bung Christian untuk memperkenalkan diri. Baik, Bung Ardi, selamat malam dan juga saya juga ucap terima kasih kepada tim dari Lotumapi yang pada kesempatan ini untuk bisa mewawancarai saya sebagai orang muda milenial untuk terjun dalam dunia politik. Jadi nama lengkap saya Saturnus Jawa, biasa dipanggil Christian, dan untuk domisili sekarang ada di Kota Kupang. Dulu kuliah di mana dulu? Dulu saya kuliah di Universitas PGRI NTT. Berarti tamat tahun berapa? Tamat tahun 2017. Oke, tahun 2017. Oke. Teman-teman, itu perkenalan singkat dari Bung Christian. Kemudian yang menarik nih, yang selama ini layak diperbincangkan di khalayak umum, ini orang banyak mempertanyakan nih, sejak kapan suka politik nih? Bung Ardi, mungkin Ya. kalau untuk suka berpolitik itu saya masih kuliah, Ya. dan saya masih di dunia aktivis, Ya. saya sudah punya ada gambaran bahwa politik itu sangat penting, sehingga pada saat itu saya mulai belajar di organisasi-organisasi di Kupang, lebih khusus di PMKRI dan juga organisasi-organisasi luar. Dan untuk memastikan saya terjun langsung di politik itu, di tahun 2017 saya masuk di Partai Golkar NTT. Kira-kira niat awal untuk berkecimpung di dunia politik di tahun 2017 itu, kira-kira ada tidak salah satu politisi senior yang menjadi panutan? Untuk menjadi panutan atau tokoh teladan dalam dunia politik kan, itu yang saya rasa dikagumi itu yaitu Abang Melki Latelena. Itu menjadi guru atau menjadi tokoh sebagai teladan untuk saya berpolitik. Abang Melki yang Abang Melki sekarang Latelena, anggota DPR RI. ya, sekarang anggota DPR RI, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Ada pertanyaan menarik lagi nih dari teman-teman pecinta Lotumapi. Abang Christian mau menjadi bakal calon wakil gubernur NTT. Kenapa posisi tawar ini tidak naik menjadi bakal calon gubernur? Kenapa harus wakil gubernur? Baik, mungkin yang paling pertama itu dari pribadi saya, Bapak,
yang paling penting itu sumber daya manusia. Itu yang paling pertama. Karena menurut saya bahwa pendidikan itu menjadi landasan utama. Sehingga untuk menjadi pemimpin nanti, ataupun kita semua yang memang belum mendapatkan kesempatan di situ, saya mungkin dalam berpikir saya bahwa pendidikan itu menjadi utama, terlepas dari program atau dari kegiatan terlepas dari visi misi yang lain, sehingga satu lebih mementingkan yang paling pertama adalah pendidikan. Istilah politik gagasan itu yang menjadi sumber untuk NTT ini untuk bisa cepat berubah. Berarti itu salah satu yang menjadi pembeda, itu bagaimana dari segi pendidikan SDM masyarakat sendiri harus ada peningkatan begitu. Oke, masih berhubungan dengan SDM. Melihat pemimpin yang sekarang, menurut Abang Christian sendiri, apakah ada kemajuan dari segi pendidikan maupun SDM masyarakat? Bagaimana pengaruh seorang pemimpin dengan program-program yang sekarang ini bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat, kemudian perkembangan SDM sendiri sejauh ini bagaimana? Kalau untuk pemimpin yang sekarang, dari segi orang muda, itu saya lihat sudah berjalan maksimal. Hanya mungkin didukung oleh beberapa lembaga, baik itu dari partai politik, baik itu dari masyarakat, baik itu dari LSM, dan juga wartawan, dan semua elektoral di daerah ini agar bisa mendukung setiap program dari pemerintah. Sehingga selama ini kalau saya melihat bahwa pemerintah sudah berjalan baik, hanya tinggal kita semua berpartisipasi untuk mendukung program itu. Kalau misalnya ketika proses pemilihan dan Abang Christian antara damping dengan siapa berhasil dan menjadi pemimpin di NTT, kira-kira ada tidak salah satu program untuk anak muda, entah dari segi kreativitas? Kan kita lihat sejauh ini anak-anak muda NTT itu kreativitasnya luar biasa, dari segi musik, seni, kemudian bakat menulis. Kira-kira ada tidak satu inovasi baru untuk anak muda NTT? Mungkin saya yang paling menonjol itu, yang paling pertama itu mungkin harus lebih mempersiapkan di mana anak muda itu menjadi tolak ukur dalam pembangunan daerah ini. Yang pertama itu bahwa anak muda itu harus bisa menciptakan lapangan kerjanya sendiri. Itu yang paling pertama. Karena anak muda punya potensi, punya ruang dan punya kreativitas. Sehingga sebagai pemimpin bisa menyiapkan beberapa program, beberapa kegiatan-kegiatan untuk mendukung potensi dan kreativitas dari anak muda. Karena saya yakin dan percaya bahwa sebagian besar mahasiswa yang sudah sarjana dan mereka lepas dari sarjana itu, mereka jadi pengangguran intelektual. Sehingga saya sebagai orang muda juga bahwa ruang-ruang itu memang harus diciptakan oleh seorang pemimpin agar anak muda ini tidak nganggur atau tidak ada kegiatan atau aktivitas lain gitu. Sejauh ini ada tidak hal baru yang Abang bikin untuk anak-anak muda, khususnya di Kota Kupang sendiri? Untuk kegiatan? Ya, kegiatan anak muda sendiri. Kalau untuk kegiatan, bahwa kalau saya mulai dari masih mahasiswa itu sudah banyak buat kegiatan untuk mahasiswa, untuk orang muda milenial. Yang paling pertama itu, contoh ketika saya masih
Ketua Pemuda Flobamor itu, bahwa ada kegiatan-kegiatan yang mungkin menurut orang kecil, tapi kami sudah berbuat kegiatan. Ada kegiatan yang seperti peduli terhadap lingkungan, yaitu kami pergi di pantai untuk membersih pantai. Habis itu ada kegiatan-kegiatan seminar untuk menambah wawasan dan sumber daya manusia sebagai orang muda. Kalau lebih substansi lagi Bapak, yang selama ini saya bersama orang muda milenial yang lebih dekat itu tuh Bapak, ada konsep yang bagaimana cara agar orang muda milenial itu merasa diri mampu dan bisa bersaing di dunia politik. Karena selama ini anak muda punya potensi dan punya kreativitas, tapi agak sedikit canggung untuk terjun langsung di dunia politik. Oke. Ini ada hal menarik. Ini ada pertanyaan titipan dari Bung Renal Elmio yang sekarang di Pejawa. Beliau titip pertanyaan begini. Ini pada sebuah kesempatan almarhum Pak Daniel Takidai menyebut bahwa partai politik di Indonesia sekarang ini tak lagi punya ideologi. Apa tanggapan Bung Christian untuk partai-partai yang tidak punya ideologi? Kalau saya mungkin itu terlalu jauh, tapi kalau saya bahwa ideologi itu ada di pribadi atau oknum orang yang ada di partai politik. Mungkin ada satu atau dua orang yang mencerdai partai politik itu, tapi kalau secara garis besar menurut saya bahwa partai politik itu baik karena dia menunjang kesejahteraan masyarakat. Hanya mungkin persepsi dari berbagai kalangan masyarakat bahwa partai politik itu tidak penting dan juga tidak berguna. Sehingga dari saya bahwa soal tentang agak kehilangan ideologi dari partai politik mungkin oknum atau pribadi orang. Oke, terlepas dari ideologi, kenapa harus pilih partai Golkar? Alasan mendasar, entahkah faktor kedekatan dengan tokoh panutan Abang Milky, atau mungkin sebelum masuk ke dunia politik terdekus di partai Golkar, ada tidak satu hal yang menarik di partai Golkar yang membuat Abang Christian untuk tertarik untuk sama-sama bergabung di partai Golkar? Saya mungkin sudah cukup lama bersama dengan Abang Melki. Dari saya masih mahasiswa, saya sudah bersama dan mengikuti jejak karir politik beliau. Sehingga ketika beliau terpilih menjadi Ketua Golkar NTT, saya berniat untuk bergabung di Partai Golkar. Kenapa saya bergabung di Partai Golkar? Karena saya melihat bahwa Partai Golkar itu adalah partai yang menurut saya punya kompetensi, punya perhelatan dan juga punya kompetitor itu sangat kuat di dalamnya. Sehingga saya sebagai anak muda milenial juga ingin memastikan atau mengetahui apa sih itu Partai Golkar. Sehingga terlepas dari Bung Melki Laklena sebagai tokoh teladan politik saya, bahwa saya sangat suka dengan Partai Golkar. Oke. Ini ada pertanyaan titipan lagi dari Bung Hansel Gurudulu yang sekarang di Bejawa. Beliau titip pertanyaan begini. Apakah pernah terbayang atau bercita-cita menjadi bakal calon wakil gubernur termuda NTT dari Partai Golkar, atau justru malah berkonsolidasi dan menyiapkan langkah-langkah untuk sampai ke titik itu? Apakah sebelumnya pernah terpikirkan menjadi bakal calon wakil gubernur termuda, ataukah ini cuma konsolidasi semata saja?
dalam pikiran dan benak saya bahwa saya yakin dan percaya sebagai orang muda milenial bahwa saya akan menjadi pemimpin, dan itu sudah tertanam di dalam hati. Hanya mungkin soal bakal calon wakil gubernur itu diberi kesempatan oleh Partai Golkar menganggap bahwa saya salah satu dari anak muda yang ada di Golkar untuk bisa berpartisipasi dalam perhelatan di 2024 ini sebagai bakal calon wakil gubernur. Oke. Tidak terlepas dari itu juga, kenapa harus kaum milenial sendiri yang terjun langsung dalam dunia politik, khususnya abang sendiri? Apakah dalam tubuh Partai Golkar sendiri tidak ada kader lain, entah kader yang senior maupun kader yang milenial yang lain? Apakah tidak ada dalam tubuh Partai Golkar sendiri? Kalau untuk bakal calon wakil gubernur itu dalam penjaringan Partai Golkar itu ada 25. Ya. Itu dari generasi orang tua dianggap teladan, dianggap masih punya pengaruh, masih punya potensi, sehingga untuk penjaringan itu ada beberapa segmen. Ada segmennya orang tua, ada segmen anak muda, dan juga ada segmen perempuan. Saya mungkin di segmen yang bakal calon wakil gubernur milenial, sehingga ada yang orang tua yang dianggap tokoh dan dianggap teladan, dianggap masih potensi untuk membangun NTT ini. Berarti untuk menjadi bakal calon wakil gubernur ini artinya yang sekarang kelihatan Abang Christian sendiri ini ke depan berarti belum final pada akhirnya ada keputusan final dari pusat untuk sebagai penetapan Abang Christian sebagai bakal calon wakil gubernur. Ini berarti belum final. Belum final. Oke. Kemudian hal lain lagi yang saya mau tanyakan ke Abang Christian menyangkut prestasi. Jadi teman-teman lo tuh maaf juga ada yang bertanya kira-kira sebelum Abang Christian bergabung di PMKRI maupun setelah bergabung di PMKRI, sebelum bergabung di Partai Golkar dan sesudah bergabung di Partai Golkar, kira-kira prestasi lain nih apa yang Abang Christian sudah capai sejauh ini selain prestasi di bidang akademik sendiri sebagai sarjana pendidikan, kemudian inovasi lain lah. Teman-teman Lutfi Mapi lebih mau pengen tahu lebih sih tentang Abang Christian sejauh ini sudah berbuat apa, begitu. Mungkin untuk selama ini soal tentang prestasi atau kontribusi saya soal tentang untuk masyarakat atau untuk NTT ini, saya selama ini lebih banyak mengkonsolidasi ide dan gagasan untuk kalangan orang muda milenial, dan itu saya lebih banyak menciptakan ruang-ruang kecil atau ruang-ruang diskusi di mana orang muda milenial itu untuk terus berdiskusi dan berpikir untuk kemajuan berbangsa dan bernegara ini. Sehingga selama ini saya dengan beberapa teman-teman dan juga ada beberapa tim dan juga ada beberapa forum atau aliansi yang selama ini kami punya gerakan untuk bagaimana cara agar perubahan yang ada di NTT bisa berjalan. Saya kasih contoh hal kecil bahwa selama ini saya dengan teman-teman orang muda itu, lebih khusus orang muda milenial itu, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya soal tentang peningkatan sumber daya manusia itu di ruang-ruang kecil. Yang paling pertama itu contoh, saya dengan teman-teman itu melakukan
kegiatan diskusi kecil, dan juga ada buat kegiatan seminar, ada buat kegiatan yang punya dampak untuk kemajuan dalam berpikir untuk membangun sebuah daerah. Gitu. Berarti sejauh ini Abang Christian sendiri sudah membuka ruang diskusi ini. Selain ruang diskusi ini, teman-teman Lotumaku juga mau tahu kira-kira ada tidak semacam pelatihan untuk masyarakat. Artinya kita sebagai kaum milenial dari segi wawasan pasti tentunya kita lebih paham dengan perkembangan teknologi. Saya bersama dengan teman-teman di Golkar itu kami melakukan pelatihan ekoenzim. Itu yang selama ini di Golkar bersama teman-teman orang muda milenial di Golkar. Dan mungkin ke depan lagi saya yakin dan percaya bahwa akan ada banyak pelatihan yang sifatnya kecil tapi sangat berdampak untuk masyarakat. Oke. Terakhir nih, harapan dari Abang Christian untuk masyarakat NTT, khususnya untuk kaum milenial untuk terlibat langsung dalam dunia politik, harapannya seperti apa sih? Karena kita melihat selama ini hampir setiap daerah di provinsi NTT ini keterlibatan kaum muda dalam dunia politik itu kecil. Itu harapannya seperti apa? Harapan saya untuk teman-teman atau orang muda milenial dalam dunia politik, saya mengajak untuk harus bergabung di dunia politik, lebih khusus di partai politik. Karena saya yakin dan percaya bahwa teman-teman orang muda itu punya potensi yang sangat luar biasa. Hanya mungkin teman-teman mereka merasa canggung atau kalah bersaing dengan mereka yang sudah lama di Partai Golkar. Saya yang selama ini mungkin sebagai bakal calon wakil gubernur termuda itu banyak dukungan dari teman-teman orang muda milenial, sehingga harapan besar saya bahwa teman-teman yang mungkin selama ini belum bergabung di partai politik atau belum bergabung dalam urusan konstelasi politik di NTT untuk bisa bergabung. Karena selama ini saya melihat bahwa anak muda itu hanya sebagai pendukung atau sebagai follower saja. Ternyata mereka punya potensi. Ketika di mana ada suksesi pilkada atau pemilu, anak muda itu hanya sebagai pendukung. Ternyata mereka itu sangat mampu. Maka dari itu harapan besar saya untuk anak muda milenial yang sekarang, untuk mari kita bersama bergandeng tangan untuk ikut berpartisipasi langsung di partai politik. Satu kata untuk kaum milenial sendiri. Satu kata. Satu kata untuk orang muda milenial. Ya. Bangkit. Oke, bangkit. Pertanyaan khusus yang hampir setiap episode itu kita kasih pilihan untuk setiap narasumber antara warna merah dan warna kuning. Abang pilih yang warna tanpa menjelaskan. Harus memilih warna salah Ya, satu. cukup memilih tanpa menjelaskan. Merah atau kuning? Merah atau kuning? Kuning. Kuning. Ya. Ya, oke, kuning. Oke, terima kasih Abang atas Siap. kesempatan Terima kasih. di episode kali ini. Jadi untuk hal-hal yang
belum puas, yang pengen ditanyakan, silakan langsung di kolom komentar. Dan tentunya dengan Abang Christian kita akan bikin part 2 di Bajawa untuk waktu-waktu yang akan datang. Saya Arvin Diko pamit undur. Kita kembali gunakan masker untuk kampanye prokes. Oke. Salam Rutumapi. Salam Rutumapi. Nego corona matega tesale uma ma e tolola ama ere orasima pake nego masker ma e le protes o ma de zode po nego prokes ele menazai ana kie kai subu pake masker ano ana sezuze tafe vakania moe ana pake ngeno dina kofi ngodo deleri rai.